Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul dan misteri di balik salah satu boneka terkenal yang ada di seluruh belahan dunia, yaitu tentang boneka beruang teddy bear. Pastinya kalian semua sudah tahu dengan boneka yang satu ini, atau bahkan kalian memiliki boneka yang satu ini di kamar kalian. Boneka yang berasal dari Amerika Serikat ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Selain lucu dan menggemaskan, boneka beruang ini juga sangat nyaman dipeluk saat kita tidur. Namun tahukah kalian ternyata di balik lucunya boneka yang satu ini tersimpan kisah yang sangat sedih dan sangat tragis saat awal kemunculannya. Kalian pasti penasaran kenapa boneka ini dinamakan teddy bear. Jadi sebenarnya Teddy ini merupakan nama dari seorang anak yang tinggal di Amerika Serikat. Teddy merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Marcel dan Natasha. Mereka merupakan keluarga yang sangat harmonis. Mereka juga selalu memanjakan anaknya Teddy yang saat itu masih berusia 5 tahun. Ekonomi keluarga mereka juga selalu berkecukupan dan mereka hidup dengan sederhana. Sekilas keluarga mereka terlihat seperti keluarga yang paling sempurna. Teddy pun menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Ia ingin agar orang tuanya selalu memperlakukannya seperti itu, terus memanjakannya dan selalu menyayanginya setiap saat. Namun sayangnya keharmonisan keluarga itu ternyata tidak selamanya. Suatu hari kedua orang tua Teddy bertengkar hebat entah karena apa. Namun saat itu pertama kalinya Teddy melihat ayah dan ibunya bertengkar, bukan hanya berdebat argumen saja. Mereka bahkan sampai memukul satu sama lain, yang membuat Teddy sangat takut dan ia tidak bisa melakukan apapun selain menangis di kamarnya. Ia tidak berani melihat pertengkaran itu. Dan setelah pertengkaran itu berakhir, kedua orang tuanya langsung memutuskan untuk bercerai dan hidup dengan terpisah. Sejak saat itu ibunya Teddy harus bekerja dan jarang sekali berada di rumah. Perceraian itu benar-benar membuat mental Teddy menjadi down. Semua kasih sayang yang pernah ia rasakan langsung hilang seketika. Teddy merasa dirinya tidak pernah dipedulikan lagi. Ayahnya telah pergi entah kemana, sedangkan ibunya selalu sibuk bekerja sehingga membuat Teddy kesepian di rumahnya. Ia hanya bisa menangis di dalam kesepian, berharap kedua orang tuanya dapat kembali seperti dulu lagi. Merasa depresi dengan itu semua, Teddy yang masih polos ini pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya saat ibunya sedang pergi bekerja. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya terus berjalan menelusuri hutan di belakang rumahnya, berharap bertemu dengan seseorang yang mau bermain bersamanya dan bisa menyayanginya. Ia tidak membenci ibunya sama sekali. Ia juga tidak menyalahkan ayahnya yang telah pergi meninggalkannya bersama ibunya. Teddy hanya ingin disayangi dan diperdulikan seperti dulu lagi oleh kedua orang tuanya. Namun sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Setelah lama menyusuri hutan, ternyata tanpa disengaja, ia malah pergi ke daerah kawasan yang diduga terdapat kawanan beruang madu. Dan dikatakan juga kalau beruang di sana terbilang ganas dan kelaparan, dikarenakan kawasan hutan yang mulai menipis akibat penebangan liar yang akhirnya membuat mereka menjadi sensitif dengan kehadiran manusia. Di situ juga seringkali terjadi penyerangan beruang terhadap manusia. Dan semenjak memasuki wilayah itu, Teddy pun dikabarkan menghilang entah kemana, dan ia tidak pernah ditemukan lagi. Mengetahui anaknya menghilang, Natasha pun sepulang kerja langsung bergegas melaporkan kejadian itu ke pihak polisi. Dan polisi segera melakukan pencarian ke dalam hutan di belakang rumahnya. Diduga Teddy yang sepian mencoba bermain ke dalam hutan dan akhirnya tersesat tidak tahu arah jalan pulang. Namun yang dikhawatirkan oleh Natasha adalah karena banyaknya makhluk buas di dalam hutan sana yang bisa menyerang Teddy kecilnya itu kapanpun. Dan kecemasannya ternyata benar-benar terjadi.
Setelah polisi melakukan pencarian di dalam hutan, polisi menemukan baju dan juga celana yang diduga milik Teddy yang telah robek berlumuran darah. Natasha pun langsung syok seketika. Ia tidak percaya anaknya telah mati diterkam oleh beruang karena ia tidak mengawasinya dengan baik dan malah sibuk bekerja, membuat ia harus kehilangan anak semata wayangnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Polisi pun tidak bisa berbuat banyak karena beruang tersebut adalah hewan yang dilindungi. Natasha pun hanya bisa menangis terseduh-seduh menyesali perbuatannya itu. Sejak saat itu, Natasha pun menjadi stres dan depresi. Yang dibutuhkan Teddy hanyalah perhatian dan kasih sayang hangat dari kedua orang tuanya. Namun ia malah sibuk dengan urusannya sendiri dan membuat Teddy selalu kesepian di dalam rumah. Setelah down akibat perceraian orang tuanya, ibunya malah membiarkan anaknya kesepian. Jadi ibunya ini menyadari semua kesalahannya dan menyesali itu semua. Namun menyesal pun tidak akan mengubah apapun. Teddy sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan untuk mengenang anaknya yang malang itu, sang ibu kemudian membuat sebuah boneka lucu berbentuk beruang coklat yang ia beri nama Teddy Bear. Dikatakan bahwa boneka itu diciptakan agar suatu saat nanti boneka itu banyak disukai oleh anak-anak di seluruh belahan dunia dan mereka bermain dengan boneka beruang itu sehingga Teddy anaknya tidak kesepian lagi. Setelah menyelesaikan boneka beruangnya itu, Natasha pun ditemukan gantung diri di dalam kamarnya pada tahun 1902. Lalu boneka itu dibuat lagi lebih banyak oleh pengrajin boneka dengan bentuk dan nama yang sama. Dipercaya ibunya bunuh diri untuk menebus semua dosanya atas kematian anaknya itu. Dan agar boneka itu dapat disukai oleh banyak orang, jadi harus memakan tumbal. Dan ternyata benar saja, boneka itu seketika mulai diproduksi oleh perusahaan-perusahaan boneka. Dan boneka itu langsung booming dan menyebar ke seluruh belahan dunia. Dan boneka itu dikenal dengan nama Teddy Bear. Dan dikatakan juga ada beberapa Teddy Bear ini yang ternyata bisa bergerak dan berjalan dengan sendirinya saat pemiliknya sedang tertidur. Dipercaya itu merupakan arwah dari Teddy yang sekarang tidak kesepian karena dimiliki dan disayangi oleh semua orang. Anyway guys, itulah tadi cerita mistis tentang asal-usul boneka Teddy Bear. Cerita ini belum tentu kebenarannya, jadi percaya atau tidak, itu tergantung pada kalian masing-masing. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita Draw Storyku kali ini. And yeah, thanks for watching guys, until next time and stay cool. Bye-bye.